kita yang keempat, yaitu sambutan Ketua Umum Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Kolaka Utara, sekaligus membuka resmi rapat kerja daerah pertama IKADI tahun 2023. Kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fatahna laka fathan mubina ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Wakil Ketua Umum Pengurus Daerah Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Kolaka Utara. Kemudian hadir bersama kita Bapak Sekretaris Umum Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Kolaka Utara, Ustadz Hizbullah. Wakil Sekretaris Umum Ustadz Muhammad Sugiartono. Ustadz Islah, kemungkinan beliau ada sedikit halangan, mudah-mudahan beliau bisa mempersamai kita sebentar. Rekan-rekan Ketua Bidang dan segenap pengurus Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Kolaka Utara. Mengawali sambutan saya pada pagi hari yang berbahagia ini, izinkan saya mengajak kepada kita semuanya untuk senantiasa bersyukur atas segala karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita melaksanakan sebuah rangkaian agenda dakwah kita, dan ini adalah merupakan bagian dari tahaddus bin ni'mah, mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara pribadi, saya ingin memberikan apresiasi yang tiada terhingga kepada Ketua Panitia bersama rekan-rekan yang telah berpikir, memikirkan, dan mendesain kegiatan kita pada pagi hari ini sampai bisa terlaksana. Kenapa saya mengatakan tahaddus bin ni'mah? Kita bersyukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala bila selama ini yang hadir dalam ingatan kita saat kita membuat acara, apalagi kegiatannya itu adalah kegiatannya para dai, para ustadz, itu yang muncul dalam pikiran kita itu di masjid, di ruangan tertutup, atau di tempat-tempat yang tidak bisa diakses oleh banyak orang, seolah-olah dai itu adalah manusia langka yang tidak perlu diperkenalkan ke halayak umum. Ya, poin penting yang ingin saya sampaikan kepada kita semuanya adalah hari ini kita melaksanakan sebuah rapat kerja daerah di sebuah tempat terbuka, kafe lagi. Ya, kalau ustadz itu ada di kafe, biasanya dalam tanda petik dikiranya ya ada hal-hal yang negatif di situ, padahal tidak semua kafe itu negatif. Ya, kemudian ketika antum semua mengarahkan pandangan mata, itu antum kalau punya penyakit insya Allah langsung sembuh. Antum bisa menoleh kemana saja, ya, menoleh ke kanan, ya, ada hutan kota, di atasnya lagi ada kantor bupati. Kalau di ke belakang itu ada taman bermain anak-anak, ya, ya, taman bunga. Yang tidak puas masa kanak-kanaknya bisa bermain kembali di sana, ya. Di sebelah kiri, ya, ada spot-spot yang insya Allah
itu bisa menghibur perasaan kita semuanya. Jadi ini tahadduts bin ni'mah. Ya. Bersyukur atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, teladan dan guru kita semuanya, terkhusus bagi orang-orang yang ingin mendarma baktikan seluruh tenaganya, seluruh potensi yang dia miliki dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kata lain adalah kerja-kerja dakwah. Hadirin sekalian, saya ingin berpesan kepada kita semuanya, dalam keadaan susah sekalipun, jangan lupa untuk selalu tersenyum. Saya ulangi, karena ini ada kaitannya dengan kondisi kepanitiaan kita hari ini. Tapi apapun saya ingin sampaikan kepada teman-teman, ya, senyum itu jadi obat. Kata Nabi, tabassamuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu adalah bagian dari sedekahmu kepada saudaramu. Saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak kepada kita semuanya untuk selalu berkontribusi, memberikan kontribusi terbaik kita kepada organisasi yang kita sama-sama bergerak di dalamnya. Ada banyak kontribusi yang bisa kita lakukan sebetulnya. Yang pertama, kontribusi dengan harta. Jadi tidak selalu kegiatan yang kita adakan itu bergantung kepada belas kasih orang lain. Saya ulangi, tidak selamanya kegiatan yang akan kita lakukan itu harus bergantung pada belas kasih orang lain. Mohon maaf, di banyak tempat ada banyak kegiatan yang tidak bisa terlaksana hanya gara-gara al-fulus ghairu maujud. Ya. Al-fulus ghairu maujud. Jadi sebetulnya ada sebuah kekuatan dana, sebuah kekuatan ekonomi yang itu ada di dalam saku kita, ada di dalam kantung-kantung kita. Makanya ada sebuah kaidah perjuangan itu, sundukuna juyubuna. Ya. Sundukuna juyubuna. Kantong-kantong pribadi kita itu adalah brankas-brankas keuangan kita. Supaya kita ini tidak menjadi orang-orang yang manja dalam berjuang. Coba antum semuanya baca kembali sirah nabawiyah. Baca sejarah perjuangan baginda Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya. Bagaimana kemudian para sahabat itu berlomba memberikan hartanya untuk dakwah. Bagaimana kemudian Abu Bakar As-Siddiq datang kepada Rasulullah menyerahkan semua hartanya. Sampai kemudian sahabat-sahabat yang lain itu tidak bisa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi itu pesan saya yang pertama kepada kita semuanya. Organisasi ini harus hidup dengan kekuatan dana kita sendiri. Ya, kalau meminjam istilahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, kenapa organisasi Muhammadiyah itu tumbuh berkembang dan punya cabang di mana-mana? Ada sebuah pesan yang diajarkan oleh Ahmad Dahlan. Hidupilah Muhammadiyah dan jangan cari kehidupan di Muhammadiyah. Ini sebuah nasihat yang jarang didapatkan di tempat yang lain. Makanya warga Muhammadiyah itu semuanya berlomba memberikan hartanya untuk persyarikatan Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, ada namanya kontribusi pikiran. Kontribusi pikiran, ada orang tidak bisa menyumbang dengan harta, tetapi bisa menyumbang dengan pikirannya. Karena pikiran itu, pikiran yang brilian itu punya nilai dan tak ternilai, tak bernilai, tidak bisa dihargai dengan berapapun. Ya.
Dan boleh jadi karena sebuah ide, sebuah pikiran yang cemerlang itu bisa mengatasi banyak masalah. Ya, saya bergembira sekali sejak awal kita merancang kegiatan ini, ya, Ustadz Ramli, Ustadz Rahmat, ya, ahlan wa sahlan, Ustadz Ramli, saudagar kita, ya, Ustadz Ramli baru datang. Ini Ustadz Rahmat di samping kanan saya ini. Ya, beliau itu juga punya gazebo di depan rumahnya dan luar biasa. Nanti di sana kita bisa sering minum-minum kopi dan membahas program kerja dakwah kita di masa yang akan datang. Ya, kontribusi pemikiran. Kemudian yang ketiga, tenaga. Ada namanya kontribusi tenaga. Kalau kita tidak bisa berkontribusi dengan harta, setidak-tidaknya pikiran. Kalau tidak, tenaga. Apa yang bisa kita berikan? Ustaz, saya tidak punya harta, saya tidak bisa berpikir, Ustaz. Tapi kalau Ustaz percayakan saya bagaimana memindahkan gunung, saya akan berpikir bagaimana memindahkan gunung itu. Ya. Luar biasa kan? Kita punya 40, kurang lebih 40-an orang pengurus. Dan ini kalau kita gerakan semuanya, ya, bisa menyelesaikan banyak problema yang ada di Kabupaten Kolaka Utara ini. Kemudian ada namanya kontribusi kekuasaan. Seorang penguasa, ya, dengan tanda tangannya itu, dengan tanda tangannya bisa merubah sesuatu yang tidak bisa diselesaikan oleh orang lain. Seorang penguasa, seorang yang punya kekuasaan, dengan kekuasaannya, misalnya Ustadz Abbas, ya, semoga beliau juga bisa hadir bergabung bersama kita. Beliau seorang kepala desa. Bagaimana seorang kepala desa itu? Dia juga seorang dai. Dia memikirkan bagaimana amar ma'ruf, nahi mungkar di dalam lingkungan masyarakat yang dia pimpin. Itu luar biasa perubahannya. Karena beliau itu berpikir dalam posisi sebagai kepala desa, sebagai pemerintah. Apalagi misalnya jika dia seorang camat, seorang bupati, seorang wali kota, seorang gubernur, seorang pemimpin negara, dan dia juga seorang dai. Ya. Antum mengikuti perkembangan sosial media hari ini. Bagaimana Presiden Erdogan, ya, beliau mengatakan kepada seluruh masyarakatnya yang sedang tertimpa musibah. Musibah apa, Pak? Yang sekarang terjadi? Gempa. Ya. Beliau mengatakan kepada semua masyarakatnya, kalian jangan bersedih. Pemerintah akan membangunkan rumah kalian. Bahkan rumah yang akan kalian tempati nantinya itu lebih baik daripada rumah yang kalian tempati sebelumnya. Adakah antum pernah membaca berita, entah di negara antah berantai yang mana, seorang kepala negara berkata seperti itu? Dan itu hanya ada di dalam pemikiran seorang dai. Jangan lupa, Presiden Tayyip Erdogan itu dia lulusan sebuah sekolah dai di Turki. Itu. Kemudian ada namanya kontribusi relasi. Relasi itu pertemanan. Ikhwan dan akhwat sekalian pasti punya teman. Pasti punya teman. Pasti punya relasi. Dan jajaran pengurus Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Kolaka Utara ini itu berbagai macam profesi di situ. Ya. Contoh misalnya saya sebutkan Ustadz Idris. Ya. Ustadz Idris ini punya banyak relasi. Ya. Relasi sesama guru, anggota PGRI, atau relasi dengan ustadz-ustadz yang lain. Ya. Mungkin ketika ada kegiatan, kita tidak bisa berkontribusi dengan harta, tetapi dengan relasi kita bisa menyampaikan program kerja kita itu kepada relasi-relasi kita, sehingga kemudian mereka lah yang akan menyelesaikan masalah yang selama ini menumpuk di dalam pikiran kita. Relasi. Karena itu Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Kolaka Utara ini
dia akan membangun relasi dengan organisasi kemasyarakatan, ya, kelompok-kelompok mubalik, kelompok-kelompok dai, kelompok-kelompok ustadz yang ada di Kabupaten Kolaka Utara ini. Kita akan melakukan kerjasama, melakukan kolaborasi untuk membangun Kabupaten Kolaka Utara yang madani. Jangan lupa, Kabupaten Kolaka Utara ini tidak akan bisa kita selesaikan persoalan dakwahnya, persoalan keislamannya itu hanya dengan cara kita sendiri. Itu hanya akan bisa terselesaikan ketika semua elemen, madrasahnya, pondok pesantrennya, perguruan tingginya, remaja masjidnya, ya, dan lain sebagainya, itu bekerja sama. Karena itu kita harus dengan kesadaran kita, ya, dengan segala kekurangan yang kita miliki, kita harus berbaur dengan organisasi-organisasi dakwah yang lain di Kabupaten Kolaka Utara ini. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan target kita di tahun 2023 ini. Semoga menjadi renungan bagi kita semua di Kabupaten Kolaka Utara. Yang pertama, target kita itu adalah mengokohkan organisasi kita. Pengokohan organisasi. Hari ini kita mulai rapat kerja. Ya. Di dalam rapat kerja ini, kita akan memilah dan memilih hasil program kerja yang telah dibahas pada rapat koordinasi nasional di bulan Januari kemarin. Saya minta izin kepada pengurus wilayah Ikatan Dai Indonesia Sulawesi Tenggara bahwa Kabupaten Kolaka Utara itu akan mendahului rapat kerja, baik itu rapat kerja wilayah maupun rapat kerja pengurus daerah IKADI kabupaten yang lain. Kita mendahului. Kenapa? Banyak alasan. Kami tidak akan menyampaikan alasan itu satu persatu di tempat ini. Ya, di samping memang kita adalah IKADI pertama yang dibentuk di Sulawesi Tenggara. Ya. Dan pengurus wilayah itu belum menyelenggarakan rapat kerja wilayah. Nah, makanya teman-teman sekalian, kami sudah siapkan di sini semua bahan-bahan hasil rapat kerja nasional. Kita sudah siapkan di sini. Tinggal teman-teman sebentar menerjemahkan sesuai dengan kearifan lokal Kolaka Utara. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan di Kabupaten Kolaka Utara ini? Yang kedua, target kita itu adalah mengembangkan organisasi ini. Mengembangkan organisasi Ikatan Dai Indonesia. Ikatan Dai Indonesia itu harus hadir sampai di desa-desa, sampai di pelosok-pelosok kampung Kabupaten Kolaka Utara ini. Sampai kemudian masyarakat itu merasakan kehadiran kita semuanya. Ya. Dan yang ketiga, target kita itu adalah bagaimana eksistensi organisasi kita. Saya kira ini semua visi organisasi, ya, organisasi yang lain juga mereka ingin eksis. Dan Ikatan Dai Indonesia, bagaimana caranya kita berkolaborasi dengan orang lain, organisasi yang lain, supaya kita eksis. Ya, caranya itu adalah kita semuanya, saya kira, punya sosial media. Ramaikan sosial media kita dengan kegiatan-kegiatan IKADI. Ya, Ustadz Muhlar misalnya, seorang YouTuber. Beliau kemana-mana itu kalau sedang live streaming atau sedang ceramah atau sedang apa itu pakai jaket IKADI. Ya. Teman-teman yang lain juga begitu. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Ya, orang lain saja memperkenalkan hal-hal yang negatif, kadang-kadang malunya sudah dia buang. Kita yang baik-baik kadang-kadang kita sembunyikan. Selanjutnya, kita harus menjadi partner, ya, partner pemerintah. Nah,
Ikatan Dai Indonesia ini dia bersinergi dengan pemerintah daerah, bersinergi dengan Kementerian Agama, bersinergi dengan Badan Amil Zakat Nasional, bersinergi dengan Majelis Ulama Indonesia, bersinergi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan semuanya. Semua organisasi yang ada di Kabupaten Kolaka Utara ini kita harus bersinergi dengan mereka. Dan itulah salah satu makna dakwah rahmatan lil alamin. Ikatan Dai Indonesia itu dia harus membuka diri. Dia harus terbuka dengan semua organisasi yang lain, membuka diri, jangan menutup diri. Ya, karena memang kehadiran Ikatan Dai Indonesia itu salah satunya akan menjadi perekat. Dia akan menjadi perekat dari semua organisasi-organisasi keislaman yang ada di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kolaka Utara ini. Akhirnya, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya sebagai Ketua Umum Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Kolaka Utara, pada hari ini, hari Ahad tanggal 12 Februari tahun 2023, membuka secara resmi rapat kerja daerah Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Kolaka Utara dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dan mari kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 3 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika